Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih, syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jemaah salat Jumat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, satu-satunya zat yang berhak diibadahi dengan benar. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan taufik kepada kita sehingga pada saat ini kita bisa berkumpul di rumah Allah, tempat ini dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban. Dan ini adalah nikmat yang besar. Kita masih berada di atas agama Islam, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diterima Allah. Dan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar kita, orang tua kita dan orang-orang yang kita cintai meninggal dalam keadaan Islam, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jemaah sidang salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengingatkan kepada diri khatib dan juga jemaah sekalian, di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, marilah senantiasa kita memperbanyak salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dan kita sudah memasuki bulan Sya'ban, maka khatib wasiatkan kepada diri khatib secara khusus dan juga jamaah yang hadir di sini, Sya'ban, gerbang menuju Ramadan, beberapa hari lagi, kurang dari sebulan. Maka apa yang sudah kita persiapkan dari diri kita, jadwal-jadwal, target-target, agenda-agenda yang sudah kita siapkan di bulan Ramadan, apakah kita sudah tuliskan? Apakah kita berencana akan menghatamkan berapa kali misalkan? Dan jangan sampai kita memasuki bulan Ramadan dalam keadaan kita tidak siap. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari istri beliau Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Dan dalam beberapa riwayat disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpuasa 1 bulan penuh. Dan dalam yang lainnya, riwayat yang lain, beliau SAW pernah tidak berpuasa beberapa hari. Namun yang disunahkan adalah memperbanyak puasa sunnah. Ini maksud di bulan Sya'ban ini dalam rangka untuk mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan. Jemaah sidang salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengaitkan erat antara keimanan, iman dan juga akhlak. Dan para ulama sepakat bahwasanya iman itu harus nampak, bukan hanya i'tiqad fil qalb, bukan hanya keyakinan di dalam hati. Iman itu keyakinan dalam hati yang juga harus diucapkan dengan lisan, yang juga direalisasikan, diamalkan dengan anggota badan, termasuk akhlak diantaranya. Dan akhlak merupakan diantara tujuan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji. Adab yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala
memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW teladan yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat Al-Qalam, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya engkau ya Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Apa bukti bahwasanya di dalam syariat Islam ini sangat erat antara iman dan akhlak? Bahkan tidak sempurna keimanan seseorang ketika akhlaknya buruk, waliya'udzubillah, ketika akhlaknya jelek. Di antaranya ditunjukkan dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka berkatalah yang baik, aw liyasmut, atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Perhatikan jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini. Hadis yang sahih diriwayatkan Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah. Kita harus membenarkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Perhatikan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakan yang baik atau yang diam. Atau diam. Katakan baik ketika kita bertatap muka dengan manusia, ataupun ketika kita berinteraksi di media sosial, karena tulisan kita mewakili ucapan kita. Ketika kita berstatus yang baik atau diam. Dan sekarang kita diuji. Beberapa hari yang lalu pemilihan umum. Bagaimana sikap kita terhadap hasil yang sudah kita pilih? Dan semuanya sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Takdir siapa presiden kita nanti. Indonesia ini tahun 2024, siapa presiden kita sudah Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Sikap kita bagaimana ketika pilihan kita ternyata tidak terpilih? Apa yang kita ucapkan? Apa yang kita ungkapkan? Jangan sampai kata-kata yang tidak baik. Jangan sampai kata-kata kotor, umpatan, bahkan tidak menerima takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ingat tadi hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhir, maka dia katakan yang baik atau diam. Baik atau diam. Kepada anak kecil pun kita harus berkata yang baik. Seandainya anak kecil tersebut nakal, berbuat yang tidak benar, dan seterusnya, kita katakan yang baik, kalimat yang baik, teguran yang baik, yang mendidik. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana berkata kepada anak kecil, mendidik. Bagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap kepada seorang Arab Badui, kemudian datang ke masjid, buang air kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghardiknya, memukulnya. Membiarkannya untuk buang air kecil sampai selesai, kemudian memerintahkan para sahabat untuk menumpahkan air. Baru diberikan nasihat dengan nasihat yang baik. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Katakan yang baik atau diam. Kemudian Nabi SAW melanjutkan dalam hadis ini, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Baik muslim ataupun non muslim, apalagi muslim tetangga kita, apalagi kerabat kita, tetangga kita. Muliakan tetangga.
Tidak kita berbuat yang mengganggunya. Menyetel misalkan suara yang mengganggu saudara kita, tetangga kita. Apalagi ketika tetangga kita lagi sakit. Ketika kita memasak kemudian ada aroma yang tercium, misalkan bakar sate atau apa. Tercium tetangga kita bagi makanan kepada tetangga kita, muliakan tetangga kita. Jangan sampai tetangga kita menganggap kita orang yang pelit, orang yang tidak pernah ramah, tidak pernah sapa. Apalagi di perumahan seperti ini, sebelah-sebelahan, depan ada tetangga, sebelah kanan kiri ada tetangga. Muliakan tetangganya yang terdekat, itu yang lebih utama. Termasuk non-muslim juga dimuliakan, hak tetangga. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh malaikat Jibril, senantiasa diingatkan. Mazala Jibril alaihissalam yusini fil jar hatta dhanantu an yuwarithahu. Senantiasa malaikat Jibril mengingatkan aku untuk mewasiatkan kepada tetangga, ingat kepada tetangga, hak tetangga, sampai seakan-akan aku akan mewariskan sesuatu kepada tetanggaku. Kemudian Nabi SAW melanjutkan dalam hadis ini, wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu, maka dia muliakan tamu yang datang. Tamu yang datang dimuliakan, apalagi keluarganya. Diberikan jamuan makan, bahkan zaman dulu ketika datang sampai menyembelih seekor kambing. Dimuliakan tamunya, apalagi ketika tamu tersebut sudah jauh-jauh menyusun jadwal. Dan nanti ketika Idul Fitri ini banyak sekali tamu-tamu, silaturahmi, ziarah, kunjungan dan seterusnya. Kesempatan untuk mengamalkan hadis ini, kesempatan untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah. Iman kepada Allah, kita berkata yang baik, berakhlak yang baik, berkata yang baik, adab yang baik, akhlak yang baik. Diam juga lebih baik daripada kita berkomentar. Kita tidak mampu melawan hawa nafsu, daripada kita berkata kata-kata yang kita yang salah, kata-kata yang menyakiti hati. Lebih baik kita diam. Dan ini akhlak yang baik. Ketika tamu datang, kita muliakan. Ini bukti keimanan kita kepada Allah. Ketika tetangga kita mengganggu, bagaimana sikap kita? Ketika tetangga kita misalkan butuh sesuatu pertolongan, bagaimana sikap kita? Tunjukkan bukti keimanan kita dengan sikap yang baik, akhlak yang baik kepada tetangga, kepada tamu. Kaum muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman, tidak sempurna iman seseorang yang tidak memiliki sifat amanah, sifat khianat. Waliya'udzubillah. Dan lagi-lagi di momen-momen seperti ini, pemilu, diuji para caleg, para calon legislatif, calon presiden ini, apakah mereka akan amanah atau tidak. Ketika mereka amanah, maka mereka membuktikan keimanan mereka. Dan kita juga sama, kita amanah ketika siapapun yang terpilih menjadi presiden atau legislatif, nanti kita harus sami'na wa ata'na, kita taat. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya pemimpin hasil pemilihan seperti ini itu sah dan wajib ditaati. Dan ini ada di kitab-kitab akidah, dibahas di kitab-kitab akidah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Siapapun yang pemimpin nanti terpilih, kita harus tunduk, patuh, taat, amanah kita. Bukti kita iman kepada Allah, taat kepada pemimpin. Adab yang baik, akhlak yang baik, taat kita kepada pemimpin. Ini amanah. Kemudian jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, bahwasanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Coba kita bercermin, muhasabah. Sudahkah kita berakhlak yang baik kepada tetangga, kepada saudara, kepada teman? Karena itu adalah bukti kalau kita baik, semakin baik akhlak kita, semakin sempurna keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalawatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib mewasiatkan, mengingatkan kembali kepada khatib dan juga jamaah yang hadir di sini. Marilah kita berusaha berlomba-lomba untuk memperbaiki akhlak kita sebagai upaya untuk meningkatkan keimanan kita, kadar iman kita kepada Allah, keimanan kita, kesempurnaan iman kita. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma syai'un athqalu fil mizan al-mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasan. Tidak ada sesuatu yang paling berat, yang memberatkan amal timbangan kelak itu berat. Menjadi berat karena akhlak yang baik. Dan di antara cara kita agar kita berakhlak yang baik, meminta kepada Allah. Zat yang mampu untuk memberikan hidayah kepada kita agar kita bisa memiliki akhlak yang baik. Qaddarullah, mungkin kita terlahir dalam watak yang suka marah misalkan, sifat yang pemalu, sangat pemalu misalkan, atau terlalu sensitif, sikap akhlak kita kurang baik, watak karakter yang kurang baik dari kecil, qaddarullah, maka kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam paling sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, maka tetapkanlah hati di atas hidayahmu. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berdoa, dan ini sebenarnya tidak hanya untuk ketika bercermin. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau perbaik parasku, wajahku, penampakanku, penciptaanmu kepadaku, maka perbaguslah akhlakku. Kita minta kepada Allah dengan doa-doa. Dan dalam doa yang lain Nabi SAW bersabda, beliau meminta kepada Allah hidayah. Dalam hadis Bukhari sahih, Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha anta. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, berikan hidayah kepadaku kepada akhlak yang baik. Sungguhnya tidak dapat menjadikan baik akhlak itu illa anta, kecuali Engkau ya Allah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki akhlak kita, akhlak kedua orang tua kita, orang dan juga kaum muslimin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum antal mannan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana, Allahumma arhamna, Allahumma yassir lana kulla amrina. Allahumma rabbana taqabbal kulla amalina. Allahumma tub alaina. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma aslih wulata umurina al-muslimin. Allahumma ij'alhum lima tuhibbu wa tarda. Allahumma rzuqna al-umara al-adilin al-muslihin li Indonesia hadha wa biladil muslimin 'amma. Allahumma ij'alhum adilin muslihin fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.